Shalom, Halo. Bapak Ibu. Dengan hormat saya minta untuk mengisi bangku yang di depan dulu. Bila ada teman kita yang telat, mungkin mereka bisa hadir di belakang. Mungkin bisa maju satu bangku ke depan. Terima kasih. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari persiapkan hati Bapak Ibu. Kalau seminggu Tuhan kasih waktu kita untuk sibuk dengan urusan kita, tiba saatnya kita mau datang hampiri tata Tuhan. Sebab hadirat Tuhan dibangun bukan hanya satu dua orang, tapi kesepakatan hati kita yang ada di sini. Kita mau sama-sama undang Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kita mau mulai ibadah kita dengan hormat. Saya coba kita untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian. Tidak bersamamu Tuhan, hanya dekat Allah saja. Kami boleh ketenangan hanya di dalam Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Hanya dekat
biarlah Roh tinggal dalam hidupku. Sulitkan aku ingin selalu ku ingin baru bersekutu dengan bahwa kami melihat Tuhan, tenangkan kami
di tanganmu daripada seribu hari di tempat Bila kerinduan hati kami Bapa pagi hari ini Tuhan, seberapapun kami yang hadir di tempat ini Tuhan, bukan banyak atau sedikit ya Tuhan, tapi kami percaya Allah kami Allah yang melihat hati Bapa. Mari penuhi setiap kerinduan kami, mari penuhi setiap hati kami yang lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, bukan sekedar rutinitas Tuhan, tapi boleh ada hal-hal baru yang kami dapati di tempat ini Tuhan. Kami mau meletakkan setiap beban kami di bawah kaki Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu memberikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu memberikan tepuk tangan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu mempersembahkan suara terbaik kami untuk menyenangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari kuduskan setiap ruangan kami Tuhan. Hadirat Tuhan mengalir di sepanjang ibadah kami. Kami rindu impartasi urapan Tuhan, bukan hanya terasa di tempat ini Tuhan, tapi kami rindu sekeliling kami boleh merasakan ya Tuhan. Berkat-berkat boleh mengalir di sepanjang ibadah kami Tuhan. Depan, kanan, kiri, belakang kami Tuhan, mereka boleh merasakan jamahan Tuhan juga. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah segala pujian kami yang naik, biarlah segala penyembahan kami yang naik boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Bapak Ibu, Engkau yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Kita mau sama-sama datang ke bait ya Tuhan, sebab Tuhan baik. Kita mau bawa pujian kita bagi Tuhan. Mari masuk gerbang ya Tuhan, bawa rasa syukur, katakan pujian ini. Masuk gerbang ya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Mu. Nyanyi bersama, aku dapat
hati pujian. Katakan teramat baik. Ketika kau memberikan tepuk tangan, saya mau tepuk tangan. Jangan ada yang bagus buat Tuhan. Yang memuji Raja di atas segala raja. Kebenaranmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Berikan kasih setiamu, Dialah yang manaku, sumber damai di dalam hidupku. Saya buka ruang kesaksian bagi engkau yang rindu menceritakan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan sebelum kita mengangkat pujian, sebab Tuhan Maha Besar. Segala bangsa dan
Kalau memang sudah tidak ada, kita mau membawa taburan kita yang pertama yang bertugas, saya undang ke depan, pimpin kita dalam doa. Biarlah roh-Mu tinggal di dalam hidup kami Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menabur benih-benih kami Tuhan. Berkatilah benih-benih yang kami tabur bertumbuh berlipat kali ganda dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap menabur. Haleluya, haleluya, amin. Sambil bersembah dijalankan, kita angkat pujian kami, bawa korban pujian. Pujian, katakan mengikut Yesus. Sebab semua karena anugerah-Mu, hari ini kami boleh atas bagaimana kami ada semua yang Kau lakukan.
kami datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami mau meninggalkan semua apa yang mengikat, apa yang membelenggu di dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Kami mau sepakat mengiring Engkau sepanjang hidup kami, walaupun kadang-kadang sepertinya tidak kami ingini Tuhan, tetapi kami mau katakan siang hari ini, apapun yang terjadi, kami mau mengikut Yesus sepanjang hidup kami, sampai kami pada waktunya berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan, dalam keagungan, dalam keadaan yang tidak pernah kami pikirkan, keagungan, keindahan hadirat-Mu yang dahsyat. Kami mau berada di sana pada waktunya Tuhan. Karenanya tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena sebagai manusia kami lemah, kami tak berdaya, kami tidak punya kemampuan. Karenanya biarlah Roh Kudus yang memampukan kami itu tetap setia di dalam Tuhan. Kembali kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Pakailah mulut bibir hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Kuduskan dari segala sesuatu yang tidak najis, yang dari najis, kotor dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar daripadanya adalah firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mengubahkan, yang membentuk, memperbaharui, menasehati kami semua. Sehingga kedatangan kami hari ini tidaklah sama ketika kami nanti pulang. Ada kekuatan, ada sukacita, ada kemenangan, ada firman Tuhan yang kami pegang di dalam kami menapaki hari-hari kami ke depan, yang kami tahu tidak akan pernah ada kebahagiaan di sana. Namun satu hal, bersama Tuhan kami sanggup menanggung segala perkara. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami telah siap mendengar firman-Mu dalam satu nama yang ajaib, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya pagi ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih saudara tetap setia di dalam Tuhan. Saya bersyukur seberapa pun kita ada, kita akan tetap setia. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Di sana tema firman Tuhan hari ini satu hati, satu pikiran, satu tujuan di dalam Tuhan. Mari kita buka Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima saja kita baca sebagai renungan firman Tuhan pada kita siang hari ini. Sekali lagi, Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Baik Bapak Ibu semua yang bawa kitab suci dan handphone yang ada kitab di dalamnya, boleh buka. Kita baca bersama-sama. Sekali lagi izinkan saya untuk menghormati firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka hati kita, biarkan setiap kata dan kalimat yang kita baca memberi penyataan khusus bagi kita semua. Kita baca Filipi pasalnya yang kedua ayat pertama sampai yang kelima secara bersama-sama, mulai dari perikop 1, 2, 3. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan dirinya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menasehati yang lain Lebih amat daripada diri sendiri. ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasehatkan bagaimana seharusnya orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus kita ini dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Walaupun kita terdiri dan berasal dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari berbagai konsep pemikiran yang berbeda, dari strata sosial yang berbeda, dari rule atau status yang berbeda, Tuhan berkata kita ini satu tubuh. Satu tubuh di dalam keberbagaian, fungsinya berbeda, tetapi dalam Kristus semuanya satu. Dan kalau kita membaca kitab Korintus, di sana diibaratkan jemaat Tuhan itu seperti tubuh, di mana Kristus adalah kepala dan dari leher sampai ke bawah adalah tubuhnya atau jemaatnya. Dan kita tahu betul dalam tubuh ini ada yang namanya organ-organ tubuh dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Tetapi keberbedaan itu membawa tubuh ini berfungsi dengan normal. Ada yang berfungsi sebagai telinga, ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai hidung, ada yang berfungsi sebagai mulut, ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang berfungsi sebagai usus, ada yang berfungsi sebagai tenggorokan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau satu organ dari hal-hal yang saya sebutkan yang ada di dalam tubuh kita ini merasakan sakit, maka saya percaya dari kepala sampai kaki semua akan merasakan kesakitan. Ketika kita mengiris bawang, tiba-tiba tangan kita terpotong, mulut kita akan berkata, aduh sakit. Maka buru-buru kaki kita akan pergi mengambil obat, lalu membungkus dengan tangan yang satunya. Sekalipun berbeda, tapi satu. Kendalinya ada pada kepala, dan kepala otaklah yang menjadi sumber dari kontrol seluruh kehidupan kita. Dan saudara-saudara, ayat 1 mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan menemukan apa yang namanya ada penghiburan kasih, ada nasihat, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Nah saudara-saudara, kalau setiap tubuh Kristus ini menempatkan dirinya, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka saya percaya tidak akan ada yang namanya perpecahan, tidak akan ada yang namanya perceraian, tidak akan ada yang namanya perselisihan, dendam, iri hati, dan benci. Tetapi karena seringkali kita ini menjadi orang Kristen, kita banyak mendengar pengajaran tentang Tuhan, itu hanya di sebatas pemikiran atau pengetahuan semata, tetapi tidak mau melakukannya, tidak mau dipengaruhi olehnya, tidak mau tertarik untuk melakukannya. Itulah sebabnya kita tidak pernah
mengalami indahnya tinggal di dalam Tuhan. Kita mau dari dulu diberkati, berjalan di dalam Tuhan, tapi rumah tangga kita tidak ada kebahagiaan di sana. Kenapa? Masing-masing pihak berjalan dengan caranya sendiri, berjalan dengan pikirannya sendiri, berjalan dengan kemauannya sendiri. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya nasihat ini penting, supaya setiap kita, baik sebagai keluarga, baik sebagai jemaat Tuhan, baik sebagai anggota tubuh Kristus, dengan berbagai latar belakangnya, kita adalah satu di dalam Tuhan, satu hati, satu pikiran, satu tujuan di dalam Tuhan. Karenanya saudara-saudara, itulah sebabnya bagaimana supaya kita bisa bersatu. Saudara, ada 3 nasihat penting yang akan kita pelajari siang hari ini. Bagaimana supaya kita bisa bersatu. Nasihat yang pertama ada di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata begini: dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Maka nasihat yang pertama adalah miliki kerendahan hati. Saudara, rendah hati bukan berarti rendah diri. Rendah hati adalah satu karakter atau integritas yang harus dibangun oleh setiap kita. Ada pepatah berkata, padi yang berisi itu pasti merunduk, tapi padi yang kosong itu pasti menjulang tinggi. Saudara-saudara, orang yang tinggi hati identik adalah orang yang tidak memiliki kedewasaan. Kenapa? Karena dia berbuat sesuatu supaya dipuji, supaya mendapat penghargaan, supaya mendapat dihormati. Jadi berbuat sesuatu didorong oleh satu motivasi yang bukan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Alkitab menasihatkan kita demikian: apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Maka yang pertama, saudara, mari bangun kerendahan hati. Kerendahan hati adalah satu sikap dan karakter yang menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Karena orang rendah hati adalah orang yang masih bisa dinasehati. Saudara, orang yang rendah hati bukan berarti dia tidak terpelajar, bukan berarti dia tidak tahu, bukan berarti tidak dia mengerti. Orang rendah hati adalah satu pilihan bahwa menganggap orang lain lebih hebat daripada dirinya, sekalipun orang itu mungkin lebih rendah daripada dirinya. Salah satu sikap yang Tuhan tolong, yang sangat Tuhan tidak suka adalah yang namanya kesombongan. Saudara, membuat perpecahan itu mudah, tapi mempersatukan itu sulit. Mencari teman satu itu sulit, mencari musuh 1000 itu gampang. Orang yang rendah hati cenderung tidak melihat hanya ke atas, tapi kadang-kadang dia melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, supaya fungsi nalurinya terbangun dengan sempurna. Orang yang rendah hati tidak mudah menilai orang lain, sekalipun mungkin orang lain itu punya kekurangan dan kelemahan. Dia tahu betul dan memahami bahwa tidak ada
yang sempurna di muka bumi ini. Karena itu saudara, menghakimi bukanlah urusan kita. Amin. Itu urusannya tuh. Karena hidup ini dikatakan filsuf adalah seperti roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang mungkin hari ini kita di atas, besok kita bisa di bawah. Karenanya yang paling penting dimiliki seseorang adalah rendah hati. Karena orang yang rendah hati dicari oleh semua orang. Tetapi orang yang tinggi hati dibenci dan dihindari oleh semua orang. Karenanya di sana dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, puji-pujian yang sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama. Kalau kita semua rendah hati, dahsyat Bapak Ibu. Saya percaya, saya masih teringat memang melatih kerendahan hati itu sangat sulit. Dulu saya masih mengingat, saya ini tidak ngomongin istri ya, tapi saya betul-betul dilatih dalam ini. Kalau istri saya sudah marah, itu bisa berjam-jam marahnya. Dari pagi, dari terbit matahari bahkan sampai malam. Nah saudara, saya itu melatih diri itu paling masuk ke kamar. Kenapa? Kalau saya hadapi saya terpancing. Jadi ternyata menghindari keributan itu menghindar. Tetapi kadang-kadang kalau kita menghindar semakin panas. Nah itu kadang-kadang itu kita sedang dilatih. Nah saudara, saya nggak tahu, kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada situasi yang kita harapkan. Kadang-kadang Tuhan berikan sebaliknya. Saudara minta kau mungkin supaya diberi kesabaran. Saudara akan diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan. Percayalah. Tuhan berikan aku kesabaran. Kau akan diperhadapkan dengan orang yang menyebalkan setiap hari, membuat engkau kadang muak, marah. Tapi Tuhan berikan aku kesabaran. Kau beri orang-orang yang menyebalkan di sekeliling. Engkau meminta kadang-kala, Tuhan aku ingin diberkati jadi orang kaya. Kadang-kala Tuhan memberikan kita kesusahan dan kemiskinan. Kenapa? Karena saya percaya kita tidak akan pernah menjadi orang kaya kalau kita tidak pernah menjadi orang miskin. Kita dilatih menjadi orang yang rendah hati. Karena Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Alkitab berkata yang miskin supaya kita menjadi kaya, yang meninggalkan surga dan turun ke bumi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukankah sebagai Tuhan Dia berbuat apa saja yang Dia mau bisa? Dia bisa menjadikan manusia yang lain. Dia tinggal membinasakan manusia yang tidak cocok dan selaras dengan keinginannya dan membuat makhluk yang lain. Ternyata Tuhan tidak seperti itu. Sekalipun kita bersalah, sekalipun kita berdosa, Dia relakan dirinya menjadi rendah, menjadi hina, menjadi menjadi dianggap. Aduh, kalau kita baca kitab Yesus itu dianggap provokator oleh sekelompok tokoh-tokoh agama, baik itu orang Saduki, orang Farisi, dan orang-orang pemimpin agama. Dianggap Yesus itu perusak tatanan yang sudah ada. Mereka telah masuk dalam zona nyaman mereka. Yesus datang dengan kerendahan hati. Kenapa? Dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus adalah figur yang memiliki kerendahan hati. Alkitab berkata, sekalipun Dia dipukul, Dia tidak membalas. Sekalipun Dia disalibkan, Dia tetap berdoa buat mereka. Sekalipun mereka menghina Yesus, Yesus tetap berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yesus membalas kejahatan dengan kasih-Nya, karena Dia rendah hati. Saudara-saudara, miliki kerendahan hati.
Dan kerendahan hati dimulai dengan kita ini menganggap orang lain lebih daripada kita. Karena kita berkata orang yang rendah hati pada waktunya akan ditinggikan. Ini yang membawa saudara supaya kita sampai kesatuan tercipta, baik itu di keluarga, baik itu di dalam jemaat, baik itu di tengah-tengah masyarakat, miliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang masih bisa ditegur. Orang yang rendah hati adalah orang yang masih bisa diisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Tetapi orang sombong menganggap dirinya sudah memiliki segala-galanya. Pepatah berkata ia seperti kodok di bawah tempurung, menganggap dunia ini terlalu kecil dan dia bisa maha tahu segala-galanya. Padahal ketika tempurung itu diangkat, wow, betapa luasnya dunia ini, betapa kecilnya kodok itu. Demikianlah saudara orang yang sombong. Jauhkanlah daripada kita. Kenapa Tuhan memanggil kita untuk satu hati, satu pikiran, satu tujuan? Bagaimana caranya? Miliki kerendahan hati. Yang kedua, di ayat yang keempat berkata begini, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Nah, ini yang berat Bapak Ibu. Jujur, setiap kita pasti menyelamatkan diri sendiri dulu kan? Betul nggak? Coba kalau misalnya kita bagi-bagi makanan di sini hari ini, nasi kotak saja. Saudara sebelum bagi kepada orang lain pasti saudara sisakan dulu buat dirimu kan? Nah, ini buat aku nanti gak kebagian kan begitu. Nah, seringkali kita ini menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Padahal di sana dikatakan saudara, janganlah tiap-tiap orang hanya apa? Nah, seringkali saudara-saudara, ini bukan di sini maka ada di tempat lain. Orang belum makan, saudara tahu nasinya itu sudah setinggi gunung. Tiba-tiba yang terakhir gak kebagian. Ini sering terjadi. Tahu-taunya yang ambil duluan ini gak habis semua. Sering gak Bapak Ibu temukan begitu di pesta? Sering gak? Nah, jangan praktekkan itu. Kalau kau jengkel lihat itu, nah, jangan lakukan. Berarti kalau kita buat seperti itu orang lain jengkel. Dulu kami pernah di pesta begitu. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu dibagi lapet. Biasa kan kalau pesta Batak itu kalau nggak minum kopi sama lapet nggak abdol, ya kan? Jadi kalau pergi ke pesta Batak itu harus ngopi dulu, minum lapet baru abdol namanya ke pesta. Tiba-tiba di samping kami ada ibu-ibu baru diseluruhkan sudah buru-buru masukin ke tas. Ini dalam hati uang pun sudah, ini ibu-ibu nggak pernah makan lapet apa? Tapi saudara nggak tahu kenapa ya? Padahal sebenarnya itu sangat sederhana, betul nggak? Berapa sih nilainya gitu ya? Tetapi ini karakter. Ingat Bapak, ini karakter. Karena itu seringkali kalau saya di kumpulan, bukan di sini, di tempat lain, selalu saya itu tegas. Jangan coba ada yang bungkus makanan sebelum semua makan. Kalau sudah selesai, baru bungkus bagi bersama-sama. Itu yang lain. Tapi inilah ya saudara, membuat perpecahan itu terjadi adalah karena kita mementingkan diri sendiri. Dan di komunitas-komunitas saya selalu melihat orang itu cenderung mencari kepentingan dirinya sendiri. Tidak mau bagaimana orang-orang yang ada di belakang. Saya kebetulan ketua dulu dan sekarang sudah penasihat di persekutuan kami. Ketika saya di bagian Masjid Jakarta Timur, selalu saya berbicara untuk teman-teman. Dan saya berprinsip miliki integritas. Tetapi saya percaya saudara, orang yang memikirkan kepentingan orang lain, dia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Sekalipun kadang-kadang kita memikirkan orang lain itu tidak memikirkan kita.
Saya tidak pernah mengungkit-ungkit, tetapi ini sebuah cerita. Ada orang yang saya bangun rumah buat mereka. Ada yang saya kasih tanah buat mereka bangun rumah. Kenapa? Kayak kasihan, dan saya tahu dan menghargai apa yang mereka pernah buat kepada kita. Dan mereka betul menghargai kita sampai hari ini. Tapi ada sebaliknya. Setelah kita tolong, kabur dia. Kenapa? Oh, dia sudah dapat apa yang dia mau. Nggak penting lagi. Ibarat pepatah berkata,